untuk umum selanjutnya. Yang pertama adalah membaca riwayat hidup dari keluarga Waruhu. Itu nanti akan disampaikan ya. Kemudian tadi sudah nomor 2 sudah dilaksanakan. Kata penghiburan dari keluarga Sitorus sudah terlaksana. Yang ketiga, kata penghiburan dari gereja. Nanti setelah pembacaan riwayat hidup, selanjutnya dari gereja untuk memberikan kata penghiburan. Dan nomor keempat, kata penghiburan dari STM Ukumene Immanuel. Setelah dari STM Ukumene Immanuel, nomor 5, kata penghiburan dari tetangga. Setelah STM, dari tetangga. Kemudian nomor 6, kata penghiburan dari gereja tetangga. Bila ada nanti dari gereja yang datang, dari tetangga, dipersilakan. Nomor 7, kata penghiburan dari teman sepekerjaan, dari anak-anaknya, dipersiapkan. Itu nanti di poin setelah dari gereja tetangga. Dan setelah itu kita akan makan siang. Dan sesudah makan siang, kita akan memberikan salam kasih partisipasi kita. Dan setelah itu, yang terakhir, acara gereja pemberangkatan jenazah ke tempat perhentian peristirahatannya. Demikian acara kita. Dan apabila nanti ada yang perlu ditambahkan dari pihak-pihak yang akan datang, mohon diinformasikan kepada MC ya, untuk diserahkan ke saya apabila ada. Apabila ada, segera diberitahu supaya tahu di mana menempatkan susunannya. Demikian, mari kita persiapkan. Bapak Ibu. Bapak yang hadir di sini, Ibu saudara saya, terima kasih yang hadir di tempat kami ini. Saya membacakan riwayat hidup. Nama lengkap Osman Waruhu 2, tempat tanggal lahir Nias, tanggal 5 bulan 9 1972. 3. Nama orang tua Faugozoki ayah, Liati Jadoto ibu. 4. Berapa saudara? 9. 5. Tanggal menikah bulan 3 September 1995. 6. Anak keempat dari 9 bersaudara. 7. Pindah dari Nias ke Medan Selasa tanggal 27 September tahun 1989. 8. Meninggalkan 1 anak laki-laki dan 2 perempuan yang bernama 1. Boni Permana Putra Waruhu. 2. Gita Kristiani Waruhu. 3. Lisa Mariana Waruhu. Terima kasih yang bisa saya ucapkan. Terima kasih. Saya tambahi yang ini, kami keluarga Marga Waruhu, kami berterima kasih sama terlebih Bapak Kepala sehingga di tempat ini, terlebih semua atau jemaat yang kami berterima kasih kehadiran Bapak Ibu, terlebih adik-adik semua. Kami tidak sanggup kami membalas, hanya Tuhan yang membalas di dalam kesehatan, di dalam usaha ya, karena udah meringankan langkah di tempat kami ini. Beginilah keadaan kami mohon maaf terlebih karena situasi tempat pun yang menjijikan ya. Kami mohon maaf ya, sabar Bapak dan Ibu, terlebih adik-adik semua. Itulah yang kami sampaikan.
Puji Tuhan. Kita selalu bersyukur karena Tuhan sungguh sangat baik kepada kita, kepada keluarga yang sudah keluarga besar Waruhu dan juga keluarga Markas Tulus. Di sini kami datang dari keluarga besar Gede Immanuel, Jemaat Gede Immanuel Sunggal, memberikan kata-kata untuk menghibur, untuk menguatkan keluarga yang sudah ditinggalkan Bapak Waruhu yang sedang terbaring di depan kita pada saat ini. Ini semuanya Bu dan juga keluarga, ini semua, inilah yang terbaik untuk Bapak Waruhu. Dia sudah selesai tugas dia di bumi ini. Dia sudah dipanggil Tuhan. Dan inilah rencana Tuhan yang terindah buat Bapak Waruhu. Kita tahu keluarga sudah memberikan yang terbaik kepada Bapak Waruhu, sudah mengusahakan, mengupayakan untuk membawa Bapak Waruhu ke rumah sakit untuk ditangani oleh para medis. Tapi apa kata Tuhan, bukan itu kehendaknya, tapi inilah yang terbaik buat Bapak Waruhu pada saat ini. Tuhan memanggilnya. Jadi kepada keluarga yang sudah ditinggalkan, kuat dan teguh di dalam Tuhan. Untuk keluarga yang sudah ditinggalkan, terutama Doni dan juga Ika dan Lisa, kalian adalah anak-anak, jadi kalian harus kuat untuk menghadapi ini semua. Dan juga Ibu Tulus, Tuhan memberikan kekuatan kepada Ibu supaya Ibu kuat di dalam menghadapi segala yang datang kepada Ibu. Jadi saya mewakili dari Jemaat Gede Immanuel, dan juga di sini kami akan memberikan santunan diakoni untuk Ibu Waruhu. Ibu dari diakoni Gede ya Bu, kuat dan bertahan Ibu, sabar ya Bu, semangat Bu. Jadi, terima kasih Bu, itu aja yang bisa kami sampaikan untuk menguatkan Ibu dan juga keluarga. Puji Tuhan, haleluya, amin. Kita bersyukur pada saat ini, pada kenyataan berduka tidak bersyukur. Kami sangat turut berduka cita Bu, sedalam-dalamnya. Perasaan Ibu adalah perasaan kami Bu. Siapapun tidak menginginkan kematian Bu, apalagi dengan kematian muda. Tapi Bu, semuanya kita bersyukur. Suatu hal yang kita syukuri, khususnya PB Immanuel, sebelum Bapak ini dibawa ke rumah sakit, karena Ibu bercerita, kami sudah datang Bu. Itu yang terindah, yang termanis. Oh, kita sudah berdoa bersama-sama Bu. Ya, kita sudah serahkan kepada Tuhan, dan kami sudah kasih solusi jalan bagaimana. Itulah bukti kasih kami, cinta kami kepada Ibu. Jadi Bu, tidak usah lagi berlama-lama untuk berlarut. Kita sudah banyak kali mendengarkan firman Tuhan yang ditaburkan oleh Bapak. Ya. Jadi satu hal yang saya sampaikan kepada Ibu, kamilah saudaramu Bu, kami adalah sahabatmu. Jika ada sesuatu yang mungkin mengganjal hati Ibu atau nanti Ibu bagaimana, jangan sungkan-sungkan Ibu untuk bertukar pikiran dengan kami. Kami siap Bu untuk bersama mendampingi Ibu. Jadi ingat, lebih daripada ini ada Tuhan yang selalu memberikan penghiburan dan kekuatan ya Bu ya. Jadi jangan lemah Bu, jangan takut, jangan gentar. Tuhan ada selalu besertamu. Jadi kami sebagai anggota jemaat tidak banyak Bu menyampaikan, tapi ingatlah, jangan merasa apa Ibu terhadap kami atau merasa segan. Terbukalah Ibu kepada kami, khususnya kepada Ibu Kumpala. Jadi di sini buat adik kami, saudara kami, Doni, Dika, dan Lisa. Seperti saya bilang tadi sama Mama, bahwa kami ini adalah saudara, sahabatmu, teman, ya, atau orang tua kamu.
Jika ada sesuatu hal, jangan segan-segan mengutarakannya, menyampaikan kepada kami siapa yang bisa dan rasa kamu bisa terbuka untuk menyampaikan sesuatu. Jadi kalau orang Batak bilang di sini, Doni, adikmu ini tidak kehilangan orang tua karena kamu adalah siabangan di sini ya. Jadi kamu menjadi pengayom ya, mengasihi mama, menyayangi adikmu ini. Jadilah kamu teladan ya Doni ya. Nah kami ya, jadilah teladan. Kalau selama ini ya kita terbuka saja, kami melihat kurang ya. Jarang saya lihat, saya pribadi lah, mungkin yang lain kurang bersama bergabung dengan kami beribadah. Tapi lewat ini, dengan hati yang rendah kami memohon kepada anak kami Doni, datanglah bersama-sama mama, bawalah mama, bawalah adik-adikmu ini ke gereja. Karena dalam firman Tuhan berkata, orang yang beribadah itu pasti dibedakan Tuhan. Kalau selama ini terlalu cuek atau tidak perhatikan, tidak mau tahu, datang kepada Tuhan, tapi lewat semua kejadian ini, kami mohon kepada anak kami Doni, datanglah bersama, bawalah mama dan adik-adik ini. Dan seperti khotbah tadi, mungkin ada lebih nilai plusnya nantinya kami lihat. Seperti khususnya buat adik kami sini sana, siap pudan. Apa yang tidak mungkin? Bagi manusia tidak mungkin, bagi Tuhan mungkin semuanya. Akan terjadi sesuatu hal, akan terjadi suatu mujizat. Keluarga ini menjadi keluarga yang lebih lagi di hadapan Tuhan. Itulah kerinduan kami. Apalagi situasi zaman sekarang kita lihat, kalau bukan Tuhan, tidak ada mampu lagi untuk hidup pada saat-saat ini. Orang yang bergantung kepada Tuhan. Lihat sekeliling kita, lihat zaman. Itu membuktikan bahwa ini dunia tidak lama lagi. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita semakin mendekatkan diri datang kepada Tuhan. Jadi kami akan melihat perubahan total lah ya, bukan perubahan setengah. Tapi kami mohon, itulah kerinduan kami. Marilah berubah dan berubah, itulah kerinduan Tuhan. Jadi mari bersatu, kuatlah ya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Segalanya mungkin, asal kita mau berserah. Asal kita mungkin kita tidak berdaya, tidak mampu untuk datang. Saya ini orang yang berdosa, mungkin begitu. Tapi dengan kesungguhan hati kita yang terbuka, Tuhan melihat. Bukan gagah kuat kita tidak berdaya. Apa yang bisa kita perbuat rupanya? Kalau bisa kita berbuat dengan kekuatan kita, Bapak ini ya mohonlah, nggak usah dulu mati ya kan. Itulah permintaan kita karena usianya masih muda. Itulah keinginan kita. Tapi kan bukan, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Antara bumi dengan langit jauhnya, rancangan manusia dengan Tuhan. Tapi jika Tuhan berkehendak, semuanya tidak ada yang bisa kita perbuat. Jadi marilah Ibu, anak kami Doni dan Lisa, kita semakin baik, semakin dekat pada Tuhan. Itulah yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Kami mengasihi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapa dalam sorga, segala puji hormat kemuliaan bagimu. Apapun yang kami alami, kami harus mengenalkan Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami belajar firman-Mu Tuhan. Biarlah kami setiap mendengar firman Tuhan diberkati, dan Ibu Waru keluarga semakin dihibur. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan rendah hati Bapa Roh Kudus, bekerjalah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami belajar firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Ya, segala puji hormat kemuliaan bagi Tuhan. Buat keluarga Yaru, Ibu Yaru dan anak-anaknya, dan keluarga besar Yaru, bahwa kematian itu adalah suatu, kalau saya katakan, suatu kebahagiaan. Suatu kebahagiaan dalam arti tanda kutip dan garis bawah. Artinya, lewat kematian ini, suatu jalan atau paspor visa mendapatkan surga. Kalau tidak mati-mati jadi batu, untuk apa? Karena saya mengatakan begitu, karena saya juga kagum jujur dengan orang Nias. Berapa kali aku menginjili orang Nias ke Pulau Nias, mereka sangat menghormati hamba Tuhan. Tapi kalau dibuat itu lebih menghormati Tuhan Yesus, sangat bersukacita surga, dipermuliakan nama Bapa. Artinya, yang saya banggakan dan yang kita banggakan, suatu perpisahan ini di awal dan dibuat adalah acara adat surga. Ini hal-hal yang luar biasa.
Ibu Aru dan anak-anaknya, berbahagialah bahwa kerajaan setan sekarang dipatahkan. Kuasa surga turun. Banyak malaikat-malaikat di sekitar ini menolong, dan banyak malaikat-malaikat dan kuasa Roh Kudus menghibur Ibu Aru, karena Ibu Aru dan keluarganya mengandalkan Tuhan. Ibu Aru ini sebenarnya saya yakin adalah jemaat yang termasuk terlama di GBI Immanuel. Tahun 99 sudah saya kenal. Tetaplah bertahan Ibu, karena seorang janda bukan suatu yang dikesampingkan oleh Tuhan. Dalam Alkitab, seorang janda itu yang dipublikasikan Tuhan, yang termasuk pahlawan iman. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dicatat oleh Tuhan, janda itu pahlawan iman. Salah satu contoh janda Sarpat, karena menghormati hamba Tuhan, tak berdoa mengandalkan Tuhan, dan luar biasa berkat-berkat Tuhan tak berkesudahan. Dalam Alkitab perjanjian baru pun, yang disegani atau ditakuti dunia hakim yang zalim, tapi karena seorang janda yang setia berdoa, tidak jemu-jemu, jawab Tuhan doanya. Jadi kembali kepada firman dalam Wahyu 21 ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Maaf, sekali maaf, kalau dunia mungkin saya bersaksi memberikan negatif kepada pandanganku. Waktu meninggal bapakku, bukan berarti tidak menangis. Menangis aku di rumah sakit sepuas-puasnya, sampai di rumah agak sedih dikit. Kira-kira 1 jam lagi datang keluargaku, saya tertawa senang. Kok bahagia kali bapak, katanya. Aneh kan menurut pemikiran manusia. Memang bapak saya sudah umur 70 tahun waktu itu meninggal. Tapi yang saya banggakan, bapak saya sudah lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak kompromi lagi ada istiadat, tidak menyembah hula-hula lagi, tidak menuruti roh nenek moyang lagi, hanya menuruti kuasa sorga, kuasa Roh Kudus, adat sorgawi. Haleluya. Saya sangat bangga itu. Makanya jujur sejujurnya, kalau negatif thinking manusia kepada kita belum tentu itu hal jijik di hadapan Tuhan. Itu hal wangi-wangian di dalam kerajaan surga. Karena kerajaan dunia, kerajaan roh-roh nenek moyang kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu, kita taklukkan, kita kalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga Boeru dan keluarga besar orang Nias dan semua orang Nias yang saya banggakan. Kenapa saya katakan saya banggakan? Orang Nias itu yang takut akan Tuhan dan yang menghormati hamba-hamba Tuhan, tapi lebihlah menghormati Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak pala panjang karena sudah panjang tadi firman Tuhan yang diberitakan oleh hambanya, yang suatu hal Tuhan menghapus air mata Ibu Aru dan anaknya, dan banggalah Bapak ini sudah dalam kerajaan surga, dan banggalah punya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus tetap menolong. Yakinkan, percayai, di balik semua kejadian ini ada suatu hal yang luar biasa yang diberikan Tuhan kelak, asalkan setia mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Jadi kiranya Roh Kudus yang memberikan penghiburan yang lebih dalam. Kalau kami sebagai hamba Tuhan terbatasnya memberikan kata-kata penghiburan, dan tetaplah bersama Roh Kudus melakukan apa yang kita kerjakan, pasti Tuhan Yesus menolongnya. Dan acara berikutnya yang mau diberikan oleh STEM sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, saya serahkan juga kepada Ketua STEM. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami di surga, kami bersyukur kami sudah menyampaikan dari gereja dan STEM Oklahoma kata-kata penghiburan dan apa yang kami beri sesuai dengan anggaran dasar gereja maupun STEM. Tuhan doa kami, Tuhan menghibur, Tuhan menguatkan, beri kesehatan ilahi, kekuatan ilahi, keberhasilan ilahi buat Ibu Aru
dan anak-anak Tuhan karuniakan keluarga besar semuanya, biarlah mendapat perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Pada siang hari ini kita dari lingkungan yang ada di sekitar ini. Jadi sebagai tertib acara, kita buat kata-kata penghiburan kepada keluarga Waruhu. Pertama sekali kami sampaikan kata penghiburan dari seorang ibu, dari seorang bapak, dan saya nanti mewakili dari gereja tetangga. Oleh karena itu, kesempatan ini kami sampaikan waktu. Haleluya. Saat ini kiranya kita tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih tetap memberikan kekuatan kepada kita, khususnya buat keluarga Bapak Doni saat ini yang telah meninggalkan kita. Biarlah kita tetap berharap kepada Tuhan supaya kita tetap dapat penghiburan yang luar biasa daripada Tuhan. Sebenarnya semalam kami sudah datang kemari, tapi ini semuanya lingkungan kita datang ke sini turut berduka cita atas kepergian dari Bapak Doni Pompak ini. Dan kami minta dan memohon kepada kalian semua, hanya itu yang bisa kami katakan, kiranya semuanya kalian semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena hanya dari Tuhanlah datang penghiburan, hanya dari Tuhanlah yang selalu datang kekuatan bagi kalian semua, khususnya buat anak-anak yang ditinggalkan. Kami percaya lewat kepergian dari Bapak ini, kami percaya kalian semakin sungguh-sungguhlah datang kepada Tuhan. Tetaplah kalian setia kepada Tuhan. Dan aku percaya kalian bertiga juga, kiranya lah kalian benar-benar mengasihi mama ini sehingga mama ini kuat ya. Kita percaya kalau kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan penghiburan. Dan saat ini kami berkata kepada Bapak Doni, selamat jalan Bapak Doni, rumahmu telah selesai. Dan saat ini kau sudah dekat dengan Bapak. Dan saat ini kau telah benar-benar di sana punya kehidupan yang baru. Dan kami percaya pada saat ini bahwa Bapak Doni sudah tenang di sana. Dan kami hanya bilang selamat jalan. Itulah dari kami semua yang ada di lingkungan ini. Baik Sautik dari punya Lisa, Tita sama Doni. Kami mohon kepada kalian anak-anak mama, hiburlah mama dalam firman Tuhan, dalam perbuatan, dalam tingkah laku, ya, untuk menyenangkan hati mama. Dan kami mau lihat ke depannya. Seorang yang menerima firman Tuhan, mendengar, harus berbuah. Berbuah itu bukan hanya untuk mama, banyak macam buah. Beretika, sopan santun kepada semua orang, terlebih kepada saudara. Harus ada hubungan. Itulah yang terutama. Kepada keluarga dari Bapak Doni, kepada keluarga dari mama, semuanya indah itu di hadapan Tuhan. Ya baru ya. Gimana? Jangan pilih keluarga ini kecil, ini besar, ini tidak. Di hadapan Tuhan satu kita. Dan buahnya yang perlu. Saya bilang pun saya berdoa seharian semalaman. Kalau tidak berbuah, di mata Tuhan itu loh. Buah itu apa? Mengasihi. Memang beban kalau untuk mengasihi. Pengorbanan harus ada kalau kita di dalam Tuhan. Pengorbanan itu ada. Apa? Kadang-kadang kita tidak enak hati melihat seseorang. Tapi di dalam Tuhan itu no. Tidak berarti. Kita harus bisa. Ya nanya. Itulah yang mau opung pesan. Ingat keluarga dari mama, tulang, opung, apa siapapun itu, dari bapak juga harus ada hubungan. Karena Tuhan menghendaki seperti itu. Harus kau berbuah seperti pohon yang di tepi sungai. Dia tetap membuahkan hasil. Berdaun yang hijau, artinya kita ini harus bisa berdampingan dengan siapapun di dalam suka dan duka. Itulah yang kami tunjukkan sebenarnya di tempat ini. Buat kalian yang nanya, tahu ya,
apalagi sama Doni sebagai pengganti bapak. Kau yang di sini ya, kami mohon Doni, kamu harus tetap ada didampingi, pendamping mama adik-adikmu ini. Dulu pernah katakan, Doni ingat adikmu yang begitu baik, begitu sayang sama kau. Kan kurasa kau ingat itu, Opung bilang sama kau dulu. Ingat ya Ma, lihat nangisnya si Lisa dan si Gita buat kau dengan mamamu, bapak. Memang saya percaya semua memang indah di dalam Tuhan, karena kau kembali dan tetap bersatu dengan mama, dengan bapak, dengan adik-adikmu. Jadi aku percaya berarti rencana Tuhan ada yang mau diberikan Tuhan yang paling indah buat kalian ya Mang ya Doni, asal kau tetap di dalam Tuhan seperti yang Opung bilang itu, berbuah bukan karena kita harus memberi. Di sini datang kami sebagai tetangga, menunjukkan bahwa kami ikut turut berduka cita atas kepergian Bapak Waruhu. Jadi itulah kebersamaan kita, satu lingkungan di sini. Jadi semua manusia memang takut dengan kematian, semua menghindari itu. Siapapun ditanya pasti bilang takut. Itulah prinsip manusia. Mungkin Kak Doni pada saat ini sangat terpukul, bahkan keluarga sangat terpukul dengan kepergian Bapak yang kita cintai. Kemauan kita, apalagi situasi Bapak Doni selama ini kan bukannya sakit-sakit, bisa dia kerja. Kalau kami lihat sih hari-hari dia, bukannya banyaknya ngomong banyak tingkah-tingkah yang aneh-aneh, tidak. Jadi mungkin kalau keluarga mungkin sangat berat dengan kepergiannya. Maunya biarlah dulu sampai hari tua, kalau bisa anak-anak ini semua udah berkeluarga. Itulah kalau kemauan kita. Jadi keluarga pun kulihat, apalagi Kak Doni waktu dia sakit, sungguh-sungguh membawa dia ke rumah sakit, berusaha kakak agar abang ini cepat pulih dan boleh beraktivitas kembali. Itulah kemauan manusia. Tapi di sini mungkin semua keluarga sangat terpukul dengan kepergian Bapak ini. Tapi saya sarankan kepada keluarga, ada firman Tuhan mengatakan, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini ibaratnya Tuhan tidak mau melihat bahwa anak-anaknya itu mengalami kesusahan. Ini mengajak kita anak-anaknya datang ke tempat ini. Ini ada yang dari gereja yang sana, ada gereja yang berbagai denominasi kami datang kemari. Ini semuanya kami tunjukkan datang kemari bukan karena kebanggaan kami, bukan, tetapi karena ada di hati kami kasih. Kami tidak memandang Pak Waruhu itu siapa, kami tidak memandang Ibu Waruhu itu siapa. Kami hanya memandang mereka adalah anak Tuhan. Karena kami juga semuanya ini, walaupun kami lain agama, kami menganggap semuanya kita anak Tuhan. Amin. Nah, kami percaya sebagai kata-kata peneguhan yang telah diberikan oleh hambanya di tempat ini tadi, begitu keras hamba Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada kita supaya berserah kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan seperti yang dibilang abangku tadi, Kak Doni sudah berupaya dengan semaksimal mungkin, dan itu kami sebagai tetangga kami saksikan itu. Hati Kak Doni itu macam mana, kami yang tahu macam mana hati Kak Doni. Dan saat ini kami ingin meneguhkan hati Kak Doni seperti yang dibilang Ibu tadi, Opung tadi. Kasih yang telah kita pelajari, kasih yang telah diberikan, firman yang telah kita terima daripada hambanya harus berbuah. Buahnya apa? Hanya kasih buahnya. Kasih itu apa? Pengorbanan. Mau, itu dia kasih. Jadi kami di sini semuanya, saudara-saudara, tetangga daripada Ibu Doni datang ke tempat ini. Inilah kami turut berduka cita atas kepergian daripada Bapak Doni. Kiranya Ibu segera dipulihkan, jangan
bersedih lagi. Kami di sini Mama Doni dari tetangga, atau kita bilang kalau usah tetangga, keluarga lah, ya, lebih dekat keluarga besar kita di sini. Jadi kalau saya ikuti mulai kanak-kanak ini, si Doni, si Gita, si Lisa, ya, memang kalau saya lihat kalau di dalam keluarga kita di sini, di lingkungan kita sudah lebih 25 tahun saya rasa kerja di sini, ya. Jadi biar bagaimanapun, ya, bagaimanapun karakter Bapak Sidon ini saya sudah tahu juga karena bertemu sehari-harian. Begitu juga Bapak Doni, begitu juga si Doni, si Gita, sama si Lisa. Tapi ini semua berjalan dengan sendirinya. Tapi pada saat ini Bapak Doni telah dipanggil Tuhan ke hadapannya. Memang kita merasa sedih. Begitu juga lingkungan ini, karena sudah kurang satu orang kepala keluarga dari tengah-tengah lingkungan ini. Jadi kami turut berduka cita atas peninggalan Bapak Doni ini, Bapak Waru ini di tengah-tengah lingkungan kita ini. Jadi selama ini Bapak Doni, semua anak-anaknya, kami memang ya sangat kagum melihat kalian, ya, dimana setiap hari Minggu saya lihat sama-sama ke gereja. Memang pada itu yang saya saksikan itu, baik si Gita, si Lisa, Bapak Doni, Nawat Doni. Jadi itulah satu kebanggaan dari lingkungan ini. Jadi semuanya itu Bapak Doni, kalau kita di dalam Tuhan, memang kita merasa sedih karena kita berpisah dari secara kedagingan. Tapi kalau di dalam roh Tuhan, kita tetap. Jadi itulah membuat engkau enam. Karena kau bilang selama ini aku tulangmu. Jadi memang ya betul juga. Saya tadi sudah ngomong-ngomong sama keluarga Sitorus. Ya betul juga yang itu Pak Sidon itu pikir saya. Jadi gitulah Bere, ya. Jangan terlalu tertunduk. Lihat ke depan gitu. Biar macam mana pun manusia ini akan berlalu semua. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Banyak yang terjadi. Lebih cepat Doni ini. Bapak Doni ini masih bisa kita lihat. Yang sebagian lagi keluarganya tidak nampak, tidak bisa dilihat, tidak bisa diperagakan kepada ke tempat persetarahannya. Jadi kita tak syukur. Itu yang saya bilang kepada Bapak Doni. Dan kedua, tidak ada lagi yang kamu sesalkan lagi di dalam hidup ini. Karena apa? Karena segala upaya sudah kita laksanakan, sudah kamu usahakan. Gereja tetangga, mari kita di sini untuk menyampaikan kata-kata penghiburan kepada keluarga Waruhu dan Ibu Doni dan juga anak-anaknya yang berduka cita pada saat ini. Inilah kami dari gereja-gereja tetangga dan juga kami dari rekan-rekanmu dari Polonias yang ada di sungai ini, Bapak Arifa, si Jendata dan si Bule. Anggaplah kami semua sudah ada di tempat ini. Kami turut bersedih hati atas kepergian Bapak Doni ini yang kita kasih. Sebagai manusia kita bersedih hati karena orang tua berpisah kepada kita. Tetapi memang itu sudah keputusan Tuhan, sudah keputusan Roh Kudus. Setiap manusia di dunia ini cepat atau lama dia mengalami kematian. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Ibu Doni, anaknya si Doni dan anak perempuan, saya kurang paham siapa nama kalian semua karena waktu kecil-kecil kan dulu dari sini. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, duka cita itu berubah menjadi sukacita. Seperti firman Tuhan yang berkata di surat Roma pasal 12 ayat 12.
bersukacita senantiasa dengan Tuhan. Bersukacita karena ada satu sukacita itu kenapa? Karena Yesus Kristus telah mati, telah menebus semua dosa-dosa kita. Maka ada pengharapan kita bahwa kita memperoleh keselamatan daripada Yesus Kristus. Itulah sebabnya Ibu Doni dan anaknya jangan lagi berlarut-larut dalam duka cita ini. Kiranya semua anaknya dan Ibu Doni semakin setia untuk datang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena sebentar lagi pun kami pulang dari ruangan ini, tetapi ada satu oknum yang tidak mau meninggalkan kalian sedang malam di rumah ini adalah Yesus Kristus. Puji Tuhan. Itulah yang kalian undang dalam kehidupanmu sehingga duka cita ini berubah menjadi sukacita. Dan inilah kata-kata yang dapat kami sampaikan, kata-kata penghiburan dari gereja tetangga dan dari saudara-saudaramu, rekan-rekanmu dari Pulau Nias. Kami tidak banyak lebar bicara karena progres ini COVID-19 yang sudah meningkat dan itu imbauan pemerintah. Kita tidak panjang-panjang lama menggunakan waktu ini. Kiranya Tuhan Yesus Roh Kudus menghibur hati Mama Doni dan semua anak-anaknya di tempat ini. Sekian dan terima kasih. Haleluya. Amin. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana kami telah berkumpul di tempat ini Tuhan, bertemu dengan keluarga kami, saudara kami di dalam keadaan sedih. Tuhan Yesus, di mana di tengah-tengah keluarga ini seorang kepala keluarga, seorang bapa telah meninggalkan keluarga ini ya Tuhan. Bapa, berikan penghiburan, kekuatan kepada istri, kepada anak-anak dari Bapa ini yang telah meninggalkan keluarganya ya Tuhan. Baik keluarga yang datang dari kampung telah melihat Tuhan, baik dari keluarga pihak Bapak ini maupun dari pihak Ibu ini ya Tuhan. Tuhanlah yang menghibur, Tuhanlah yang menguatkan, sebagaimana firman Tuhan yang telah disampaikan ya Tuhan. Engkau mengajar kami Tuhan Yesus untuk selalu tetap bersyukur, untuk tetap bersuka cita, untuk tetap sabar di dalam kesesakan dan tekun di dalam berdoa ya Bapa. Penghiburan yang kami berikan kepada keluarga ini ya Bapa terbatas adanya, namun Roh Kudus Tuhan yang akan selalu menghibur ibu ini dan anak-anak dan keluarga besar yang ditinggalkan ya Bapa. Tuhan Allah kami yang hidup, segala sesuatu apa yang dibutuhkan untuk acara ini ya Tuhan, Tuhan yang mencukupkan semuanya. Dan sesaat lagi Bapa, kami akan menghantarkan almarhum ini ya Tuhan ke tempat peristirahatan yang terakhir. Dan kami percaya bahwa orang yang mati di dalam Yesus akan memperoleh kebangkitan dan hidup yang kekal. Dan keluarga ini Tuhan boleh terhibur dan boleh merelakan kepergian Bapak ini. Bapak, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sama Bapak Gembala, Ketua ini, terlebih-lebih saudara kami jemaat, terlebih-lebih semua STN. Kami hormati, itu juga semua sama tetangga, sama gereja tetangga. Ya, kami hormati, kami mohon maaf kelemahan kami atau menyambung kedatangan saudara karena tempat tidak mengizinkan. Kami mohon maaf. Kami minta terima kasih kehadiran Bapak atau Ibu, saudara semua, dan datang di tempat ini untuk turun berduka cita
dalam pekerjaan hari kami ini. Tapi itulah yang bisa saya sampaikan. Puji Tuhan. Dari keluarga yang sudah memberikan informasi kepada kita semuanya untuk meningkat waktu kita. Kita akan segera untuk makan siang. Ingatkan sekali lagi setelah makan siang kita akan memberikan. Benar Tuhan, pada saat ini kami menghadapi setelah Kau panggilnya Pak Waru Tuhan, memang mereka bersedih, tapi kami percaya kasih pertolongan, penghiburan daripada Tuhan Yesus Kristus nyata bagi keluarga ini Tuhan. Kami percaya dan juga berkat melimpah menyertai keluarga besar Waru. Bapa di sorga, berkati semua pelayan gereja GBI Sunggal yang telah berkenan untuk melaksanakan tugas, yaitu di dalam keluarga Pak Waru ini sampai kepada tempat peristirahatan yang sementara. Bapa di sorga, sebentar kami akan makan dan minum, biarlah itu semuanya menjadi berkat kemuliaan bagi tubuh sehat tubuh kami. Dan juga Tuhan, berkati berlipat kali ganda, yaitu orang berkorban untuk makan dan minum ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang kami sembah. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Bapak, Kau sangat baik, teramat baik. Bahkan hari ini kami ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Kami sudah menikmati makan siang. Terima kasih. Sebentar kami akan berPhiladelphia. Biarlah Engkau Roh Kudus yang bekerja di dalam acara ini Tuhan. Terima kasih. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan dan keagungan hanyalah bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sudah bisa kita memberikan salapan kita karena promosi kita sudah pulang ya. Dengan teratur supaya jangan terjadi kemacetan, sudah bisa kita memberikan salam kita kepada keluarga yang berduka. Aku lewat sudah dulu dia. Tahu sayang. Mana mama siapa? Oh, kemana Dede? Kami persilakan Bapak Ibu Saudara yang memberikan salam kasihnya dan partisipasinya. Masih ada waktu kita supaya kita siap-siap untuk acara gereja, untuk pemberangkatan jenazah ke tempat pemakaman. Sebelum kita memberangkatkan, mari Bapak Ibu Saudara memberikan salam kasihnya, dipersilakan. Kami menunggu.
Pulang kami ya. Orang balik Medan kok. Gak keren lah kau. Immanuel untuk segera masuk untuk acara kita penutupan peti jenazah dan keberangkatannya ke tempat pemakaman. Kami persilakan, silakan masuk ke ruang rumah duka, khususnya Bapak dan Ibu yang mudah-mudi bisa di luar untuk membantu. Ya, dipersilakan masuk ke dalam ruangan. Kita akan adakan acara penutupan peti jenazah. Inilah perpisahan terakhir. Silakan warga lihat dahulu, nanti puas-puas lihat, setelah itu akan ditutup. Kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan dari tadi pagi hingga saat ini seluruh rangkaian acara sudah terlaksana dengan baik di dalam penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu Tuhan. Kami percaya segala firman Allah yang merupakan benih ilahi sudah diberikan kepada keluarga yang berduka. Penghiburan kata-kata firman sudah ditaburkan ya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menjamah keluarga yang kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Amin. Oh saudara-saudara sekalian, terkhusus keluarga, sebentar kita akan tutup peti jenazah. Maka pada kesempatan ini, ibu, anak-anak dan keluarga semua, perhatikanlah jenazah daripada ayah atau suami yang tercinta. Saat ini saya beri kesempatan dimulai dari ibu atau istri dari Pak Osman Waru, minyak wangi disemprot di sekitar ini, mulai dari ibu. Ya. Yang kedua Doni, ya, dekat sini. Yang berikut Gita dan juga Nantinesa. Semprotkanlah uang ya, tenang ya, udah tenang. Udah Doni, udah siap, tenang ya, ada Tuhan menyertai-Mu. Bisa disemprotkan. Sudah, Gita, silakan. Lisa, tenang aja, tenang. Semprotkanlah perpisahan kita dengan ayah tercinta. Bisa. Tenang, Lisa. Iya, dia lah wajahnya. Disapa
Ya, sebentar akan ditutup. Bisa kita tahan di sini, Bapak. Ya, sampai Selamat jalan, Pak. Maaf, udah nggak sakit kan, Pak. Bisa. keluarga lainnya boleh menyusul, keluarga semua. Keluarga lu boleh disemprot. Semprotkan. Oh, dibuka. Oke, lanjut siapa lagi? Keluarga Waru semua? Ya. Boleh berdiri ibu kalau persilakan. Boleh saudara Halawa. Ardo. Oh ya, ini. Ya. Ada lagi yang mau? Silakan. Ada lagi orang lain? Sitorus ada? Kalau Sitorus ada di sini? Silakan Sitorus. Ya, bila ada keluarga Sitorus untuk memberikan minyak wangi kepada jenazah perpisahan terakhir. Saudara silakan. Ardo. Ya ini dulu, baru ke keluarga Sitorus. Ya. Keluarga Sitorus, boleh. Keluarga Sitorus. Ada lagi keluarga Sitorus, dipersilakan. Mari, keluarga Sitorus lagi. Mewakili gereja satu, jemaat, mewakili jemaat. Ada maju ke depan. Oh, saudara dekatnya, sahabat dekat, Pak Hasan. Perpisahan terakhir, silakan Pak Hasan. Baru dari jemaat satu orang. Dari jemaat mewakili. Maju ke depan. Siapa jemaat? Jemaat bimbing. Dari jemaat bimbing. Oke. Dari pelayan satu orang. Jemaat dari tetangga. Tetangga. Ya, silakan dari tetangga memberikan perpisahan terakhir semprotan minyak wangi kepada jenazah. Dari hamba Tuhan, Bibi boleh satu orang. Ada hamba Tuhan? Silakan maju ke depan. Hamba Tuhan, Bibi. Dari jemaat sudah? Sudah, hamba Tuhan. Oke. Iya. Baru dari ya, dari STM. Ya, STM hukum ini silakan. Ya. Pak. Pangaribuan. Pangaribuan aja. Ya, STM. Dari pengurus yang satu orang. Dari pengurus. Pengurus STM, ya, silakan. Pengurus STM. Ada lagi yang mau mewakili muda-mudi satu orang. Iya. Muda-mudi gereja. Selamat jalan, sampai ketemu di tempat yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, muda-mudi dari gereja. Masih ada lagi? Cukup? Cukup ya? Oke, cukup. Kalau sudah, ada lagi? Baik, kalau sudah selesai, kita lanjut. Ya tenang Nisa, tenanglah bahwa Bapak kita sudah di surga. Ke tempat peristirahatan. Kiranya Tuhan
akan menjaga keluar masukmu ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Senang ya.
Turun pelan. Ulur. Ulun. Lagi. Udah. Depan bang. Lepas tangannya bang itu. Lepas ya bang. Iya. Geser dulu. Kiri. Kaki. Sebelah kiri. Sedikit lagi. Oke. Kakak naik aja. Di sini maunya. Nanti aja, sebelah sana mama. Di sini aja kakak. Tanah yang lembek. Dari sana aja mama. Di sana Kles. Di sini. Lisa. Di sini sama mama. Ya. Baik, kita mulai acara. Pertama kita berdoa kita mengucapkan kembali kami bisa acara kami serahkan kepada Tuhan dalam nama Tuhan. Amin. Marilah kita teduh di hadapan Tuhan. Demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Kita angkat pujian. O Yerusalem, kotamu. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Ya Allah, Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan pencipta langit dan bumi, kami semua sudah tiba di tempat di pemakaman ini karena pertolongan-Mu. Engkaulah yang menganugerahkan kekuatan bagi keluarga kekasih kami yang berduka, sehingga mereka kuat dan mampu mengantar jenazah Pak Osman Noru yang kami kasih ke tempat peristirahatannya sesuai dengan firman-Mu. Tetaplah hati kami yang sedih dan berduka ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu tetap menyala-nyala di dalam kami, sehingga kami tidak sama dengan orang yang tidak mengenal Engkau. Kami percaya Tuhan yang mampukan kami. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Firman Tuhan berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Saya mengundang kita sekalian
pada saat ini untuk benar-benar berdoa buat keluarga yang tinggal supaya dihiburkan oleh Tuhan. Oleh karena Allah sendiri telah menerima roh saudara Osman Waru yang telah mendahului kita. Baiklah kita menyerahkan tubuhnya kepada tanah. Tanah kembali kepada tanah dan debu kembali kepada debu, sambil menanti-nantikan hari kebangkitan yang penuh kemuliaan, karena laut akan menyerahkan orang-orang yang mati di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Amin. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai umatnya dan kekasih-kekasih Tuhan sekalian. Amin. Boleh dimulai dari keluarga ibu menaburkan tanah, anak-anak ke lorong kesatuan dulu. Selamat jalan Bapak Waruhu. Kita ini tak usah takut. Tak usah takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, bersama Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Para petugas kami persilakan untuk Terima kasih atas kita semua bahwa kehadiran kita di sini di tempat istirahat adik kami ini. Kami nggak ada balas sama kami, hanya kami bersyukur. Terima kasih kepada kita semua. Haleluya. Amin.
Tuhan.